Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Abdihadi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengisian DRH kepada peserta P3K yang sudah lulus administrasi dan lulus tes CAT. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah lulus dan silahkan usaha kembali untuk yang belum berkesempatan lulus. Pada awal kali ini ya kita harus login dulu ke akun SSC ASN kita ya, akun kita untuk memulai pengisian DRH. Oke, di sini saya sudah memiliki akun SSCN teman saya ya. Alhamdulillah kebetulan dia lulus di Kabupaten Kuburaya, guru penjas orkes ya. Jadi saya minjam akunnya untuk membuat video singkat ini. Yang pertama kita masukkan dulu nick kita ya, nicknya, kemudian passwordnya, kemudian masuk. Nah, ini adalah resume pendaftaran pada akun SSC ASN ya, di mana terdapat data pribadi kita. Kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa kita sudah lulus administrasi, kemudian dan kita sudah lulus CAT ya, itu ada ucapan selamat. Yunus, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2003, tahun 2023. Nah, di sini ada pemberitahuan apa kita akan lanjut untuk pengisian DRH atau tidak. Di sini ada pilihan. Kalau iya, ya silakan lanjutkan. Kemudian jika mengundurkan diri juga silakan lanjutkan. Nanti akan muncul arahan berikutnya dari sistemnya ya. Di sini dia ingin melanjutkan pengisian DRH maka harus memilih pilihan iya dan mengklik tombol merah ini pengisian daftar riwayat hidup. Ya. Pada data pertama itu adalah pengisian data perorangan. Ya, di sini ada data perorangan yaitu isinya nama, nik ya, sesuai dengan data pribadi Anda, agama, email, status perkawinan dan lain-lain. Ya, alamat di sini juga ya ditulis di sini dilengkapi, desanya juga ditulis, jalannya hanya jalan ya, kemudian alamat lengkap, RT RW-nya dimasukkan ya. Tapi di sini dia tidak termasuk karakter. Ya, jadi nanti kalau kelebihan karakter dia otomatis tidak tercatat. Jadi tuliskan alamat pentingnya saja, kode posnya jangan lupa, kemudian ciri-ciri fisik ya, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit dan lain-lain. Oke. Jika sudah lengkap dan jika sudah dirasa benar, lanjutkan dengan mengisi kode CAPTCHA yang ada di bawah ED07. Kemudian selanjutnya. Nah, pada yang kedua ya, pada data yang kedua itu isinya adalah data pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan Bapak Ibu ya. Pendidikan Bapak Ibu itu dimulai dari SD, SMP, SMA dan sarjana ya atau S1. Nah, di sini Bapak Ibu cukup menambahkan data dari ijazah yang Bapak miliki dari SD sampai S1 ya. Di sini teman saya ini SD ya, nama sekolahnya SD 3, akreditasinya B, tempatnya di Kuburaya, nomor ijazahnya dimasukkan, tanggal ijazahnya itu kapan ya. Ini mungkin dia ada kesalahan ini, mungkin 2003 ini mungkin. Ya, nanti saya perbaiki. Penanda tangan ijazah itu sebenarnya namanya. Ya, nama kepala sekolahnya, bukan kepala sekolah, tapi nama kepala sekolahnya. Ya, jadi itu. Jika ada kesalahan data atau mau diubah, silahkan klik ubah. Nah, di sini kita masukkan datanya yang benar, siapa yang menandatangan ya. Nah, ini teman saya ini sebenarnya dia masih keliru. Sebenarnya nama pejabat penandatangan ijazah bukan kepala sekolah. Nanti saya akan konfirmasi ke dia untuk diperbaiki ya. Kalau ada kesalahan silakan ubah ya. Kemudian diperbaiki, di mana yang salah, kemudian disimpan. Ya, jadi seperti itu. Ingat ijazah SD, SMP, SMA dan S1. Kemudian kursus latihan di dalam dan di luar negeri ini kalau tidak ada silakan dilewatkan saja. Kalau ada, silakan dimasukkan dengan menambahkan kursus. Ya, jadi siapa yang nama pelatihannya apa, instansi penyelenggaranya siapa, jenis kursusnya apa, diklat atau lain-lain, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jamnya, tempatnya di mana, institusi penyelenggaranya siapa, kemudian disimpan ya. Setelah itu, di bawah ini juga ada ketentuan pengisian. Ya, jadi silakan dibaca sebelum mengisi. Ini juga bisa dijadikan sebagai panduan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di
bagian yang ketiga yaitu adalah pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan ini silakan Bapak Ibu isi riwayat pekerjaan Bapak Ibu selama menjadi guru honorer kalau untuk P3K guru ya. Jadi boleh menampilkan nomor SK pengangkatan honor yang pertama dan SK pengangkatan honor yang terakhir yaitu tahun 2023 ini ya. Di sini teman saya mengupload ya, memasukkan data itu SK dia menghonor, SK honor dia itu dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ya. Jadi dia memasukkan data SK honorernya atau riwayat pekerjaannya dari dia pertama honor di tahun 2015 dan sampai tahun 2022 kemarin ya. Jadi boleh diupload SK pertama dan SK terakhir, juga boleh SK setiap tahun dimasukkan ke dalam format riwayat pekerjaan ini. Jika ada kesalahan silakan diubah kemudian dibenarkan ya. Klik tombol ubah, dibenarkan kemudian simpan. Nah, jika ingin menambahkan SK yang baru atau SK yang lain, silakan ditambah riwayat pekerjaan, diisi dari atas sampai bawah sesuai dengan SK yang Bapak Ibu yang miliki ya. Cuman hanya datanya, bukan upload berkasnya, tapi hanya datanya yang diisi. Ini jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK-nya, tanggal SK-nya, tanggal ditandatangani SK-nya itu, dan nama pejabatnya siapa. Ya, kemudian tanda jasa penghargaan kalau ada silakan diisi, prestasi kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada silakan dilewatkan saja dan klik selanjutnya. Nah, di sini yang keempat adalah data keluarga. Ya, ini merupakan bagian yang terpenting. Ya, yang pertama itu data istri. Ya, data istri atau data suami. Ya, silahkan sebelum mengisi data istri dan suami ini, ya, di sini ada 5. Ya, ada 5 format keluarga yang wajib kita isi. Yang pertama kita pribadi, suami atau istri, kemudian anak kita, orang tua kandung kita, saudara kandung kita, kemudian bapak ibu mertua kita. Ini lebih baik bapak ibu siapkan kartu keluarga masing-masing dari data ini ya. Jadi siapkan 5 kartu keluarga ini ya sebelum mengisi data ini karena diperlukan NIK dan nomor kakaknya biasa ya. Yang pertama suami istri ya, itu datanya siapkan NIK ya, NIK-nya, kemudian NIP-nya. Kalau suami atau istri bapak ibu ASN ya, P3K atau CPNS atau PNS itu pasti memiliki NIP. Ya, silakan masukkan NIP-nya di sini. Kemudian namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaannya, status perkawinan ya, kemudian buku nikahnya disiapkan karena kita wajib menuliskan akte nikah atau nomor buku nikah. Nah, kemudian tanggal menikah atau tanggal cerai atau tanggal yang lain, statusnya hidup ya. Kalau misalnya ada kesalahan silakan klik tombol ubah. Kemudian data anak ya, masukkan semua anak yang bapak ibu miliki. Di sini teman saya ada 2 ya. Kalau ada 3, ada 4, ada 5 silakan dimasukkan semua sesuai dengan data anaknya. Kemudian orang tua kandung ya. Di sini teman saya orang tua kandungnya alhamdulillah masih hidup ya. Jadi dia masih bisa menampilkan data dari orang tuanya. Kalau orang tuanya yang sudah meninggal itu boleh saja dimasukkan datanya, tetapi pada bagian nicknya silahkan dikosongkan saja ya. Kemudian nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, statusnya diganti meninggal karena di dalam di sini kita bisa tambah ya. Nah, di sini statusnya bisa dibuat meninggal bagi orang tua yang sudah meninggal. Silakan isi di nicknya kosongkan, kakaknya kosongkan ya. Kemudian pekerjaannya apa, namanya, tempat tanggal lahirnya, tempatnya lahirnya, kemudian perusahaan institusinya boleh di strip, jenis kelaminnya apa. Nah, kalau sudah meninggal silahkan di status hidupnya diganti atau diisi meninggal dunia, kemudian disimpan. Kemudian saudara kandung juga sama, berapapun jumlah saudara kandung bapak ibu silahkan dimasukkan. Di sini teman saya ada 2 ya, dan kebetulan untuk yang kakaknya ini sudah meninggal dunianya, jadi datanya cukup diisi, kemudian di status hidupnya dituliskan meninggal dunia sama seperti data orang tua. Kemudian untuk bapak ibu mertuanya juga sama ya, diisikan statusnya sudah hidup atau sudah meninggal, silakan diisikan nicknya. Kemudian untuk yang saudara kandung ini, mau yang masih satu kakak ataupun sudah pecah kakak juga wajib diisi ini. Ya, jadi walaupun saudara kita sudah pecah kakak, itu karena dia juga memiliki nomor kakak dan nomor induk kependudukan. Jadi silakan juga ditambahkan di sini. Ya, jadi jangan sampai ada yang terlewat datanya. Walaupun dia sudah pisah kakak. Kemudian jika sudah selesai dan sesuai, silahkan klik tombol selanjutnya. Nah, di sini
ada data tentang organisasi. Yang pertama, riwayat organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti ya. Di sini ada namanya, jabatan, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, tempatnya di mana, siapa pemimpin organisasinya, dan aksinya apa. Kalau tidak ada silahkan dilewatkan. Dan ini adalah nomor suratnya sudah kita urus dan sudah kita siapkan. Yang pertama adalah SKCK, yang kedua SKD, yang ketiga adalah SKKJ, ya, dan yang keempat adalah SKBN. SKCK itu didapatkan di kepolisian, surat keterangan dokter dan surat keterangan sehat rohani itu kita dapatkan di rumah sakit pemerintahan, ya. Dan yang bertanda tangan pada surat itu adalah dokter yang memiliki NIP atau nomor induk pegawai. Ya, cara pengisiannya adalah, jadi nomor SKCK ini silakan diisi di nomor suratnya, ya, yang ada terletak paling atas biasanya. Silakan diisikan suratnya, kemudian namanya tanggalnya berapa, ya, tanggalnya berapa diisi, misalnya tanggal 3. Kemudian nama pejabat penanda tangan SKCK ini dituliskan gelar kepolisian dan gelar belakangnya, ya. Contoh, Ajun Komisaris Polisi. Nah, namanya Sri Nanto, gelarnya SHP. SHP, ya. Kemudian untuk yang nomor keterangan jasmani itu dibuat dalam 2 uploadan. Jadi yang pertama itu surat keterangan dokter, dan yang kedua surat keterangan kesehatan jasmani. Jadi ada 2 surat ditulis di situ nomornya. Contoh SKD-nya 123 nomornya, sedangkan SKKJ-nya 456. Jadi seperti itu. Tanggal suratnya, jika membuat suratnya di tempat yang berbeda, ya. Jadi SKD-nya di tempat yang berbeda, SKKJ tempat yang berbeda, masukkan saja nomor SKD-nya, ya. Masukkan nomor SKD-nya. Jadi masukkan tanggal surat SKD-nya, surat keterangan dokternya. Sedangkan untuk surat kesehatan rohaninya tidak usah dimasukkan. Kemudian untuk nama dokter, nama dokter ini tidak dituliskan gelarnya, jadi hanya dokternya saja, seperti Ibu Wijianto. Ya, jadi seperti Dokter Wijianto. Ini kalau membuat surat di 2 tempat yang berbeda, silahkan dituliskan 2 nama dokternya, ya. Yang pertama ini nama dokter pada surat kesehatan dokter atau jasmani, dan yang kedua diisikan dokter pada surat kesehatan rohani. Tapi kalau nama dokternya sama, di tempatnya sama, cukup 1 dokter aja. Kalau di 2 tempat yang berbeda, silakan masukkan nama dokternya dua-duanya, ya. Ini hanya contoh. Nah, kemudian untuk nabza, silakan masukkan nomornya berapa, tanggal nabzanya berapa, ya, silakan diisi. Nama pejabatnya siapa, nama dokternya siapa, itu tidak pakai gelar, ya, jadi cukup namanya saja, ya. Nah, kemudian keterangan lain yang dianggap perlu ini silakan dikosongkan, karena jika tidak memiliki, tidak usah dimasukkan. Kemudian masukkan DF EE, ya, kode captanya. Kemudian selanjutnya, nah, pada bagian ini adalah bagian dokumen yang wajib atau yang harus kita upload pada akun SSC ASN kita. Ya, di sini pengisian daerah pada pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, ya. Jadi untuk Kabupaten Kuburaya itu BKPSDM-nya minta berkas, yaitu file scan pernyataan 5 poin, kemudian file scan SKCK, file scan DRH, file scan SKBN, ya, bebas narkoba, kemudian kesehatan dokter dan kesehatan rohani, ijazah terakhir, transkrip nilai, surat lamaran, dan pas foto. Jadi semua berkas ini wajib diunggah, ya, dengan ketentuan sebagai berikut. File maksimalnya tidak boleh lebih dari 1000 KB atau 1 MB. Nah, untuk mendapatkan file scan daftar riwayat hidup ini, terlebih dahulu Bapak Ibu wajib mengupload pas foto terbaru, ya, mengunggah. Jadi setelah Bapak Ibu unggah fotonya, silakan Bapak Ibu baru mendownload atau mencetak DRH perorangan, ya. Itu fungsinya adalah untuk memunculkan foto pada DRH Bapak Ibu nanti. Kalau Bapak Ibu belum mengupload foto, nanti
pada saat download daerah perorangan itu nanti fotonya tidak akan muncul. Jadi sebelum download daerah perorangan atau cetak daerah perorangan itu Bapak Ibu wajib melakukan unggah foto terlebih dahulu. Ya, setelah itu ikuti langkah selanjutnya ya. Untuk 5 poin ini dibubuhi materai manual. Kemudian surat lamaran itu materai manual ya. Ya materai boleh, tapi sebaiknya menggunakan materai manual agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Dan contoh-contoh format dan yang lain itu sudah ada dibagikan di grup P3K Kabupaten Kuburaya. Ya, jadi Bapak Ibu guru selamat mengerjakan pengisian DRH ya. Jadi batas akhirnya itu kalau tidak salah tanggal 14 Januari tahun 2024 ya. Diisilah datanya daerahnya dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat ya. Jika tidak ada yang paham, yang tidak paham dan tidak mengerti silakan ditanyakan kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi itu yang paling penting itu perbanyak literasinya ya. Jadi perbanyak membaca info agar tidak ketinggalan dan agar selalu update. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tutorial singkat ini. Ya, jadi selamat sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus P3K tahun 2023 ya, khususnya di daerah Kabupaten Kuburaya. Selamat menjadi bagian dari ASN Kabupaten Kuburaya ya. Selalu menanjak, selalu sehat, selalu solid dan tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.